Hari kita udah bicara yang profan lah sekarang ya. Ini bicara yang profan nih. Apa tuh? Bicara yang duniawi nih Mas. Tadi kan pesan surga udah bos. kita tadi sudah sampai moksa, kita ke Dharma lagi nih sekarang. Ini bicara mengenai ya mau nggak mau kita pasti akan menyangkut soal Formula E nih Mas Andi. Oh gitu ya, boleh. Ya, Kemarin gimana nih coba nih? Formula E ini kan itu kan kemarin tiba-tiba isunya presiden yang menentukan sirkuit gitu Mas. Nah tiba-tiba habis itu ketua panitia yang menentukan sirkuit. Ada yang bilang juga Mas Anies lagi mengatur pertemuan dengan Presiden Jokowi. Iya, ada yang bilang Mas Anies ini kayaknya ini karena cukup kisruh di DPRD dan di publik, Mas Anies mau coba lempar bola ke istana. Nah, ya, misalnya itu, gitu. Itu Mas. Ya, Jadi, sebelum kita komentari soal yang terperosok lumpur di Ancol, saya mau minta klarifikasi di sini dulu. Gimana Mas? Iya, jadi ini antara pengamat sama bolanya nggak seimbang nih. Bolanya nggak bergerak kemana-mana, pengamat itu luar biasa. Luar ampun. Jadi bolanya nggak kemana-mana, masih di situ aja. Jadi sebetulnya yang kita kerjakan tuh hal-hal yang prosedur biasa, tapi terlalu banyak spekulasi. Dan kita ini seringkali membahas spekulasi. Jadi spekulasi itu banyak sekali beredar, dan menariknya adalah spekulasi itu kan dibahas terus-menerus itu. Sementara kalau di dalam proses itu sendiri di penyelenggaraan, tapi sebentar sebelum sampai penyelenggaraan ya, saya mau sampaikan di sini bahwa Formula E itu ditetapkan anggarannya lewat Perda APBD. Di situ sudah ditetapkan sebagai program. Karena itu kemudian dilaksanakan. Karenanya ketika dipertanyakan kenapa dipaksakan, bukan dipaksakan. Ini adalah peraturan daerah, sudah ditetapkan oleh Perda, dan tugasnya gubernur adalah melaksanakan semua ketentuan perundangan termasuk Perda. Dan Perda itu ada tentang Formula E. Itu saya lakukan. Kemudian yang kedua, ketika mau penentuan penentuan lokasi itu adalah hal yang sangat teknis. Sangat teknis. Jadi bukan seperti penentuan host Piala Dunia gitu. Teknis sekali. Kenapa? Karena Formula E itu menggunakan listrik, sehingga dia membutuhkan tempat di mana elevasi pun berpengaruh. Jadi hal-hal yang sangat teknis sekali. Jadi keputusan itu dilakukan secara teknis. Nah, memang pada awalnya kita berencana untuk melakukan di Monas. Itu semua tahu kan? Lakukan di Monas. Kemudian terjadilah pandemi COVID 2020. Akhirnya kita tidak jadi kerjakan. Di 2021 juga tidak jadi dikerjakan. Lalu terjadilah perkembangan di mana Monas tidak lagi dianggap visible. Oke, kalau gitu kita cari, ada 5 tempat itu. Saya lupa satu-satu ya. 5 tempat yang dipertimbangkan. Sampai akhirnya diputuskan di Monas. Nah, kami akan atau baru membentuk yang disebut sebagai organizing committee. Itu setelah final proses dengan FAO. Baru kemudian kita kerjakan organizing committee. Nah, itu sebabnya kemudian kita tetapkan organizing committee-nya, kita tetapkan lokasinya, itu sangat teknis sekali. Jadi tidak membahas soal lokasi presiden, lokasi formula diminta tolongkan kepada Pak Presiden. Bukan, itu Pak Presiden urusannya besar ini, terlalu remeh-temeh kalau dititipkan kepada beliau. Jadi bukan Anies lempar bola ke spekulasi presiden. Itu malah justru saya yang waktu itu bilang enggak lah gitu. Kebanyakan pengamat bos masalahnya. Tadi. Dan kadang-kadang imajinasi lawan imajinasi gitu. Dan ada juga yang marah sama imajinasinya sendiri gitu. Dia bikin imajinasi sendiri, lalu dia marah-marah pada imajinasinya, lalu menyalahkan orang lain karena imajinasinya. Mas, kalau dibilang ada orang yang datang ke lokasi Formula E dibilang bahwa ini masih proses dan masih ilalang, ada kambing berkeliaran di sana, dan bilang ini sangat mepet dan mengada-ngada kalau akan dibuat 5 bulan lagi. Itu imajinasi atau realita, Mas? Iya.
kasihan juga ya waktunya longgar betul. Sehingga kalau kita yang agak sibuk ini nggak cukup waktu untuk keliling-keliling, nggak perlu begitu. Jadi saya nggak usah komentar lah yang itu. Banyak waktu luang artinya. Banyak waktu luang artinya. Ya mungkin ada sebagian yang punya waktu luang, ada sebagian yang waktunya sibuk seperti Mas Ade. Tapi bicara substansi Mas, ini kan masuk dah. Membuang-buang anggaran katanya. Hampir 0,5 triliun komitmen fee. Ini katanya proyek mercusuarnya Anies untuk menjadi anak tangga penting sebelum meninggalkan Jakarta 2022 dan menatap pemilihan presiden 2024. Gimana Mas Anies? Tentu Mas Anies sudah ditanya banyak soal ini, tapi paling nggak ini hal yang paling baru juga, kemudian ini narasi yang selalu dimunculkan oleh para pengkritik Anda dan para pengamat yang lebih banyak dari pengamat. Inilah asbabun nuzul nawaitu Anda membuat Formula E. Ya. Gimana Mas? Gini, kalau bicara tentang apa biaya dan lain-lain, semuanya ada perhitungannya, ada feasibility studies, dan ada dalam feasibility studies itu perhitungan semua, termasuk ketika kita berbicara tentang dampak ekonominya. Jadi kalau kita mengeluarkan misalnya anggaran 100, lalu kita berharap anggaran 100 itu nanti menggerakkan perekonomian sehingga bisa perekonomian itu berputar, maka kita akan merasakan masyarakat itu mendapatkan keuntungan. Jadi ketika sebuah anggaran itu dikeluarkan, pertanyaannya anggarannya keluarnya kemana? Keluarnya kemana? Dikeluarkannya di mana? Ketika keluarkannya itu di sini, maka dia sebetulnya dikeluarkan untuk rakyat kita sendiri, berputarnya di kita. Berbeda ya antara cara pandang private dengan pemerintah. Kalau pemerintah itu ketika dia mengeluarkan anggaran, maka dia sesungguhnya sedang mengirimkan dana ke rumah tangga yang terkena. Jadi ketika ada sebuah proyek yang melibatkan 3.000 tenaga kerja, maka anggaran itu masuk ke dalam rumah tangga 3.000 orang. Nah, ini adalah anggaran yang dipakai untuk masuk ke rumah tangga kita. Nah, ini yang seringkali kita harus samakan, bahwa government spending itu berarti menggerakkan perekonomian, berarti itu adalah revenue bagi semua orang yang terlibat. Nah, Formula E ini di mana? Seperti Formula E begitu. Jadi ketika dilakukan ini, komponen terbesarnya justru keluarnya di Indonesia. Jadi bukan seperti uang yang nanti keluar, tapi uangnya justru dikeluarkan di Indonesia. Dari mulai kita menyiapkan tracknya, menyiapkan itu semua dikerjakan oleh mereka. Hanya bekerja sama dengan kita. Mereka nih pihak FIA ya. Pihak Formula E. Kemudian ini yang kadang-kadang terlewat, seakan-akan itu adalah dana yang hilang begitu saja. Ini justru dana yang dipakai di sini. Bukan jatah premannya mereka gitu ya. Kalau di kepala pengamat kan gitu. Tapi kan kalau bicara numbers itu kan juga, wah ini sophisticated Mas. 0,5 triliun. Saya beri contoh. Asian Games. Kami di Jakarta itu harus membangun equestrian untuk lapangan kuda yang hanya dipakai sekali. Ongkosnya lebih dari 400 miliar. Kita membangun velodrome. Sepeda untuk itu yang balap sepeda. Rawamangun ya. Yang harganya juga lebih dari 400 miliar. Jadi kalau bicara tentang angka, kita kadang-kadang nggak menempatkan dengan proporsi yang lain. Terus sekarang kalau boleh, apakah karena ada yang bilang misalnya Formula E tidak ada dalam RPJMD. Ya memang RPJMD gak akan pernah menulis, sama dengan RPJMN juga gak pernah menulis. Ada Asian Games, ada MotoGP yang gak ada di dalam RPJMN itu. Semuanya adalah garis besar, tapi itu ada di dalam perda kita. Nah, biaya yang dikeluarkan angkanya juga sesuatu yang dibandingkan dengan yang lain. Jadi ini yang ketika kita melakukan kegiatan seperti ini muncul komentar kritik, bagian dari kita memberikan proporsinya. Bahwa
angka yang dikeluarkan itu besar, tapi insya Allah manfaat yang didapat itu juga besar. Ada 2 unsur. Satu adalah manfaat tangible yang bisa dihitung. Yang kedua adalah manfaat intangible yang tidak bisa dihitung secara rupiah. Nah, yang tangible dulu. Yang bisa dihitung secara rupiah, itulah yang kemudian kita lihat di dalam feasibility studies tentang menggerakkan perekonomian, tentang bagaimana ini berdampak kepada ekonomi kecil, mikro di Jakarta, pada pariwisata, itu semua bisa dihitung. Lalu ada yang tidak bisa dilihat, reputasi. Bagaimana Jakarta ada di dalam peta internasional gitu. Orbit kota-kota reputasi dunia. Dan ini reputable cities itu jumlahnya nggak banyak yang bisa menjadi tuan rumah seperti ini. Jadi ini tentang Jakarta, ini tentang Indonesia. Dan ini bagaimana kita bisa menaikkan posisi kita di dalam kancah global. Jadi tahun depan Indonesia akan menjadi tuan rumah 2 event besar. Bulan Maret kita tuan rumah MotoGP, dan bulan Juni kita tuan rumah Formula E. Lalu ada hal MotoGP penting. itu di Mandalika kan? Di Mandalika. Nah, ada yang kita penting juga dorong. Kenapa kita memilihnya pada Formula E? Karena ini adalah menggunakan listrik. Ini masa depan mobilitas penduduk. Mobilitas orang itu akan menggunakan tenaga listrik. Dan bila sekarang muncul kesadaran itu muncul, lalu kita juga berharap nantinya industri listrik, kendaraan listrik itu tumbuh. Indonesia salah satu produsen untuk bahan baku baterai lithium. Jadi ini adalah sebuah turnamen yang berorientasi pada masa depan, membangun ekosistem masa depan. Betul. Kita berharap itu yang nanti akan bisa muncul. Nah, tapi tadi saya bilang ini belum kejadian. Jadi yang sekarang muncul adalah imajinasi A lawan imajinasi B. Iya kan? Termasuk imajinasi Mas Anies. Iya, betul. Benar. Kan ketika saya mengatakan A juga kan itu bayangan saya. Yang bilang juga belum. Ya udah kita lihat nanti. Jadi kalau 5 bulan belum jadi apa-apa, masih ada kambing dan ilalang, ya kita lihat 5 bulan lagi gitu. Berarti suruh 5 bulan sidak lagi. Nah, makanya saya itu seringkali begini, untuk hal-hal yang perlu pembuktian kita lihat nanti. Karena itulah nanti bukti paling kuat atas apa yang kita rencanakan. I don't care what people say about me, but I will always concern about what historian write about me. Itu Anies Baswedan. Itu memang dari tadi kita sebenarnya kulaan quote-nya Anies. Kita udah banyak stok nih. Mas, tapi ada juga sebelum kita pindah ke hal profan lain gitu ya. Banyak yang menganggap bahwa oke lah, Mas Anies menggerakkan ekonomi, faktor-faktor intangible, bagaimana gestur kita mendukung masa depan kita di peta global, mendukung teknologi yang ramah lingkungan, energi yang ramah lingkungan. Tapi banyak yang kritik gini, Mas, ini kan masa pandemi nih. Semua orang butuh uang, kita butuh kerja keras dan sumber daya yang full untuk melawan pandemi ini. Kenapa dipilihnya tahun ini ketika harus konsentrasi dana itu harus katanya, ini kata orang nih Mas, harus ke pandemi. Ini salah satu imajinasi Mas. Kalau ini bukan imajinasi. Ini saya mengkut. Enggak, kalau ini malah faktual. Nah, justru itu paling enak dijawabnya. Gimana? Kenapa? Nah, udah dibayar sebelum pandemi. Selesai. Udah ada perdanya pula kan? Udah dibayar. Kan ada perda tadi. Jadi kalau ada yang bilang nih, ini kan masa pandemi, kenapa uangnya dikeluarin? Uangnya udah dikeluarin sebelum pandemi. Tepatnya kapan tuh Mas? Mas? Itu di 2019. Oh, berarti belum ada tanda-tanda. Belum, karena kan begini, kan kita akan menyelenggarakan. Ini gue juga baru tahu nih. Iya, gue sama. Karena narasinya gitu Mas. Jadi, iya. Nah, kita itu kan 2020 bulan Juni rencananya. Jadi semua sudah dilakukan pembayarannya di 2019. Yang setengah T itu tadi Mas ya. Semuanya. Nah, itu belum ada pandemi itu. Jadi sesudah pandemi kita nggak ada pendapatan pengeluaran lagi. Masih imajinasi berarti. Ini yang sering saya alami. Ini air apa nih? Putih. Air putih. Nah, itu persis. Apa tuh? Kalau ada 100 orang bilang itu kopi, apa yang terjadi?
terbentuklah persepsi itu kopi. Jadi ketika kita sudah melakukan pembayaran dulu, dan saya yakin yang bicara tuh tahu, saya yakin tahu. Tapi kalau semua orang bilang ini pengeluaran sekarang, itu terjadilah opini yang tadi. Dan itu yang sekarang kita harus luruskan tuh, bahwa kalau kita memberikan kritik maka gunakan fakta. Jangan gunakan fiksi, apalagi fitnah. Karena mau mengkritik, kalau mengkritik pakai fakta, sehingga bagi yang mendengarkan itu berfaedah. Saya sampai ini nerusin tadi yang soal kritik itu. Kenapa kritik itu tidak boleh dibungkam? Karena itu sesungguhnya proses pendidikan bagi publik. Loh, ini ya yang nanti dengerin podcast kita, kemudian yang menonton talkshow di TV dan lain-lain. Mereka itu kan sebetulnya sedang melakukan proses self learning, bukan? Mendengarkan, belajar. Betul. Nah, kalau kita dapat kehormatan untuk bicara, maka hormati pendengar kita dengan menyampaikan fakta dan sampaikan perspektif. Pakai fakta, perspektifnya kritik, nggak apa-apa. Tapi pakai fakta, sampaikan perspektifnya mendukung, nggak apa-apa. Yang repot itu kan perspektifnya kritik, pakainya fiksi. Nah, itu repot kita. Bener gak tuh? Kalau pakai fakta, nggak apa-apa, kita bisa ngobrol. Justru itulah yang membuat bangsa kita makin tercerahkan, karena dia mendengarkan perspektif berbeda-beda. Kenapa dulu masyarakat di Minang nih contohnya, anak-anak muda itu pada punya perspektif bervariasi, karena mereka kalau malam tinggal di surau, nginap di surau, dan di surau itu terjadi perdebatan orang yang datang dari mana-mana yang punya pandangan berbeda-beda. Lalu anak-anak muda itu mendengarkan di situ. Anak-anak muda itu nangkap. Tapi yang dibicarakan apa? Fakta. Nah, itu yang tadi saya maksud. Jadi kembali soal tadi, udah dibayar semua alhamdulillah. Jadi nggak berpengaruh pada anggaran COVID gitu lah kira-kira. Ini sebelum sebelum rem tangan darurat berarti. Gue baru tahu deh. Tapi jadi kalau ada yang bilang bahwa ini proyek mercusuarnya Anies Baswedan untuk maju capres, itu imajinasi juga atau? Iya, gini soal. Iya, sekarang kan ini untuk Jakarta, bahwa betul saya ikut mengusulkan, bahwa betul Pemprov DKI menyepakati, tapi ini sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Betul. Sama seperti kita bikin stadion di Jakarta nih, stadion Jakarta. Stadion ini adalah janji kita kepada rakyat Jakarta. Sekelas Old Trafford. Insya Allah lebih baik. Gokil. Jadi ikut nih bos, lebih baik dari Old Trafford. Insya Allah lebih baik. Jadi ini adalah, bahwa itu dilabeli macam-macam, biarlah itu nggak usah dikomentari. Tapi yang penting komitmen kita untuk menunaikan janji kepada warga Jakarta untuk punya stadion, insya Allah 2 bulan lagi tuntas.